Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Di pagi hari yang penuh sukacita ini, hari anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan, secara khusus yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan ayat 13. Saya membacakannya. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satu makhluk hidup di dunia ini yang tidak membutuhkan kasih. Manusia, hewan, bahkan tumbuhan pun membutuhkan sentuhan-sentuhan yang berlandaskan kasih. Dalam kehidupan dunia yang sekuler, bahkan sangat kejam pun, hal kasih tetap dibutuhkan. Semua orang ingin menjadi objek kasih, walaupun tidak semua orang mau dan mampu menjadi pelaku kasih. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Menurut Google, kasih juga bisa berarti perasaan yang muncul jika mempunyai rasa sayang terhadap sesuatu. Kasih juga dapat dikatakan hubungan keterkaitan antara manusia dengan sesuatu. Pengertian kasih yang seperti ini adalah pengertian secara umum dan berlaku bagi semua agama dan kepercayaan di dunia. Namun saudaraku, jika pengertian kasih yang seperti ini yang dipakai sebagai ukuran, sebagai standar, maka ketika manusia merasa tidak tertarik lagi terhadap sesuatu atau tidak memiliki keterkaitan atau keterikatan dengan sesuatu, maka tidak memiliki perasaan sayang. Sehingga dengan demikian, maka kasih itu tidak berlaku. Itu berarti bahwa kasih itu ada batasnya. Kasih itu hanya dipakai pada kondisi-kondisi atau momen-momen tertentu sesuai dengan perasaan atau suasana hati. Sederhananya adalah kalau lagi senang-senang atau ada maunya, maka bolehlah mempraktekkan kasih. Tetapi kalau suasana hati lagi galau atau marah-marah, maka kasih itu disimpan dulu. Nah, model kasih atau mengasihi yang seperti inilah yang Tuhan Yesus katakan dalam Lukas 6 ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Saudara-saudara, kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus memberikan konsep model kasih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, yaitu pertama, kasih yang tidak berkesudahan. Tidak berkesudahan artinya tanpa batas, tidak tergantung pada suasana hati atau perasaan, apakah senang-senang atau sementara marah-marah. Tidak membeda-bedakan, tidak mengenal waktu, tidak pura-pura,
tetapi penuh ketulusan. Tidak nanti pada saat momen-momen tertentu, tidak mengharapkan balas jasa, tidak melihat apakah memiliki keterikatan atau hubungan darah atau tidak, bahkan musuh sekalipun. Dan yang kedua, kasih memiliki jangkauan yang paling besar dari iman dan pengharapan. Hal ini bukan berarti bahwa iman dan pengharapan tidak terlalu penting, tidak. Tetapi maksud Paulus ketika ia mengatakan bahwa kasih lebih besar dari iman dan pengharapan, itu karena kasih sanggup menjangkau semua dan tidak hanya berhubungan dengan diri sendiri, tetapi berhubungan dengan orang lain. Serta dengan itu juga berhubungan dengan Tuhan Allah sendiri. Artinya, kasih memiliki dimensi vertikal dengan Allah dan dimensi horizontal dengan manusia. Iman tanpa kasih adalah mati, dan pengharapan tanpa kasih adalah sebuah kesudahan. Saudara-saudara yang terkasih, kasih yang seperti inilah yang tidak berkesudahan dan besar, yang seharusnya dimiliki dan dipraktekkan oleh semua orang percaya. Ini bukan sebuah alternatif atau pilihan, tapi sebuah keharusan, kewajiban. Mengapa? Karena kita semua, saudara-saudara dan saya, telah menerima dan menikmati kasih yang tidak berkesudahan dan sangat besar dari Kristus Yesus. Kita melakukannya untuk sesama dan untuk Tuhan, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu dari sesama, apalagi dari Tuhan. Tetapi kita melakukannya karena kita telah menerima belas kasihan dari Allah lewat karya agung Yesus Kristus di atas kayu salib. Kasih yang tak berkesudahan, kasih yang besar, membutuhkan pengorbanan, penyangkalan diri, dan kerendahan hati dari setiap orang yang ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh. Disadari bahwa seringkali atau banyak kali keinginan daging membatasi kita melakukan perbuatan kasih yang sesungguhnya. Karena itu kita perlu memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan untuk dapat menghalau keinginan daging itu, sehingga santero hidup ini, tutur kata ini, perkataan ini, bahkan pikiran kita mencerminkan kasih Allah yang agung, luas, dan tak terbatas. Alangkah indah dan bahagianya jika kita hidup saling membagi kasih, kasih yang tidak berkesudahan, dan kasih yang lebih besar daripada iman dan pengharapan. Amin.